Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat saudara-saudara mahasiswa. Kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita pada mata kuliah Hukum Tata Negara. Nah, kali ini kita akan memasuki perkuliahan yang ke-14. Itu artinya masih ada satu sesi lagi sebelum kalian memasuki ujian final test atau ujian akhir semester. Nah, um, sebelum memasuki ujian akhir semester, saya menghimbau kepada kalian untuk kembali mempelajari materi-materi yang sudah diberikan sebelumnya, utamanya materi-materi yang diberikan setelah UTS, gitu ya. Meskipun nanti ada beberapa materi-materi yang dari perkuliahan pertama sampai perkuliahan ke-7 itu juga akan menjadi bagian dari soal-soal yang kalian harus jawab nanti di dalam ujian akhir semester. Baik. Nah, pada perkuliahan sekarang ini kita akan membahas tentang bagaimana mekanisme kontrol norma ya atau aturan-aturan melalui pengujian peraturan perundang-undangan. Nah, seperti pada perkuliahan-perkuliahan sebelumnya, secara umum kalau kita melihat pengujian peraturan perundang-undangan itu ada dua tempat. Yang pertama itu di Mahkamah Konstitusi, yaitu menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kemudian yang kedua, menguji peraturan yang ada di bawah undang-undang terhadap undang-undang dasar, terhadap undang-undang, ya, itu di Mahkamah Agung. Nah, itu ada dua lembaga yang selama ini bertugas untuk melakukan judicial review terhadap undang-undang dan peraturan yang ada di bawahnya. Nah, berbicara tentang peraturan perundang-undangan, kita akan melihat lebih jauh lagi bahwa peraturan perundang-undangan itu merupakan hukum dalam makna yang lebih sempit. Kemudian peraturan perundang-undangan mempunyai fungsi di dalam pengaturan yang luas yang mencakup pengaturan hak dan pembebanan kewajiban serta pembatasan tertentu. Jadi, seperti kalian ketahui di dalam peraturan perundang-undangan itu menyangkut ada hal-hal yang dilarang, kemudian ada yang dibolehkan dalam suatu peraturan perundang-undangan itu, kemudian ada sanksi yang diberikan apabila melanggar aturan yang ditentukan di dalam norma peraturan perundang-undangan tersebut. Nah, materi muatan dan proses pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan kontrol untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Nah, di dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka peraturan yang lebih rendah itu tidak boleh mengesampingkan peraturan yang lebih tinggi. Atau kita biasa mendengarkan istilah ada asas uh, lex posteriori, derogat lex inferiori, atau peraturan yang lebih rendah tidak boleh mengesampingkan peraturan yang lebih tinggi atau tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Nah, misalnya peraturan daerah tentu tidak boleh melampaui peraturan-peraturan yang lebih tinggi. Nah, itu asas yang harus kita pegang. Nah, bagaimana kita untuk mengetahui bahwa apakah peraturan perundang-undangan itu tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi? Tentu kita membaca teks daripada peraturan perundang-undangan tersebut. Kalau kita menemukan teks yang ada dalam peraturan perundang-undangan tersebut, dan itu mungkin lewat dari perancang peraturan perundang-undangan, baik itu pada level perda maupun pada peraturan-peraturan di level kementerian dan seterusnya, mungkin mereka kilap dan tidak sempat melakukan harmonisasi dengan baik, maka kita sebagai warga negara, utamanya yang mengerti hukum, itu punya kewajiban untuk bisa mengajukan judicial review. Nah, kemudian apa hakikat daripada undang-undang dikaji itu melalui ada tiga aspek. Ya, jadi hakikat undang-undang dapat kita kaji melalui tiga aspek. Yang pertama, kedudukan daripada undang-undang itu. Ya, kemudian yang kedua, pembentukan daripada undang-undang itu. Kemudian yang ketiga itu adalah substance daripada undang-undang itu. Kedudukan daripada undang-undang itu kita lihat. Undang-undang itu dibuat untuk kepentingan apa? Ya, apakah dia merupakan uh, 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 apa uh, mandat daripada undang-undang dasar? Ya,
ataukah undang-undang itu merupakan mandat daripada undang-undang? Atau kalau mandat daripada undang-undang dasar itu disebut sebagai atribusi. Apakah dia merupakan atribusi ataukah dia merupakan pendelegasian gitu ya. Nah, kalau misalnya undang-undang merupakan atribusi, ya maka undang-undang itu tentu harus dibuat dalam waktu yang cepat. Nah, kemudian dalam undang-undang itu juga ada pendelegasian gitu ya. Ya, pendelegasian kewenangan artinya pendelegasian itu memberikan kewenangan kepada pejabat di bawahnya ya atau pelaksana teknis daripada peraturan-peraturan itu uh, untuk membuat peraturan-peraturan sebagaimana yang diatur di dalam undang-undang itu ya. Nah, kemudian pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan pada perkuliahan yang ke-13 kan kita sudah melihat tuh ada proses-proses yang harus dipenuhi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang tata cara pembuatan peraturan perundang-undangan, mulai dari proses perencanaan, kemudian proses pembahasan, ya, kemudian proses uh, uh, penetapan, kemudian pengundangan dan seterusnya. Nah, dalam proses-proses itu tentu ada tahapannya. Mulai dari proses perencanaan itu, sebagaimana yang kalian ketahui bahwa ada yang disebut sebagai proses legislasi atau prolegnas, ya, program legislasi nasional, di mana undang-undang itu harus direncanakan dulu oleh parlemen, mana undang-undang yang akan dibuat. Jadi dalam setiap tahun itu DPR itu membuat yang namanya prolegnas. Ya. Jadi undang-undang yang menjadi prioritas atau rancangan undang-undang menjadi prioritas yang akan dibahas dalam 1 tahun ke depan itu harus ada prolegnas. Nah, kemudian di daerah ada juga disebut sebagai prolegda, ya, program legislasi daerah. Nah, secara teori undang-undang atau peraturan-peraturan yang masuk ke dalam prolegnas dan prolegda tadi itulah yang menjadi prioritas DPR atau DPRD dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Nah, salah satu KPI atau Key Performance Indicator daripada DPR RI atau DPRD kita lihat daripada achievement mereka terhadap seberapa banyak prolegnas atau prolegda mereka yang mereka bisa realisasikan menjadi peraturan perundang-undangan. Itu salah satu performance indicator. Kalau kita melihat misalnya banyak peraturan perundang-undangan yang prolegda atau prolegnas itu diwujudkan menjadi undang-undang, itu artinya produktivitas daripada parlemen itu menjadi sangat baik. Dan sebaliknya juga gitu. Kemudian yang ketiga adalah substance daripada undang-undang itu atau isi daripada undang-undang itu. Undang-undang itu ditujukan untuk apa? Ya, apakah benar-benar um, isi peraturan perundang-undangan itu menghargai hak-hak asasi manusia, kemudian untuk kesejahteraan masyarakat atau tidak? Kalau misalnya dua aspek itu tidak terpenuhi, maka tentu ada potensi peraturan perundang-undangan yang akan dibuat itu nanti akan ditolak oleh masyarakat. Nah, kemudian definisi peraturan perundang-undangan menurut beberapa ahli, misalnya Dickerson itu mempunyai buku yang berjudul The Fundamental of Legal Drafting. Ya, Um, dia mengatakan bahwa undang-undang itu adalah aturan-aturan tingkah laku yang mengikat secara umum semua warga negara, dapat berisi ketentuan mengenai hak, ya, kemudian ada kewajiban, ada fungsi dan status serta ada suatu tatanan, dan akhirnya nanti akan memberikan sanksi kepada orang-orang yang melanggar peraturan perundang-undangan. Kemudian peraturan perundang-undangan juga bersifat abstrak. Secara singkat, lazim juga disebut ciri-ciri dan kaidah peraturan perundang-undangan adalah abstrak umum dan abstrak umum. Abstrak itu artinya belum konkret gitu. Ya, dia hanya masih berupa kata-kata, norma-norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan itu. Nah, nanti yang merealisasikan nanti itu adalah masyarakat gitu. Atau fungsi-fungsi yang ditunjuk. Katakan misalnya undang-undang tentang lingkungan hidup. Maka undang-undang itu baru akan hidup nanti pada saat diimplementasikan untuk tujuan-tujuan tertentu sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan itu.
Kemudian unsur-unsur yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan menurut Probagirmanan dan Makna. Peraturan perundang-undangan itu adalah keputusan tertulis. Karena merupakan keputusan tertulis, maka peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum yang lazim disebut sebagai grace riven, grace riven atau written law atau hukum tertulis, gitu ya. Nah, peraturan perundang-undangan dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan, badan atau organ yang mempunyai wewenang yang memuat peraturan yang berlaku umum atau mengikat atau argumen. Jadi kalau kalian lihat misalnya di dalam konstitusi kita yang berhak membuat peraturan perundang-undangan itu tentu adalah DPR. Ya, ada pasal 20, pasal 21. Ya. Kemudian bisa juga pemerintah. Pemerintah juga bisa mengajukan rancangan undang-undang, yaitu diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Dasar. Nah, baik DPR maupun pemerintah pada saat mereka menyusun RUU itu nanti akan dibahas secara bersama-sama. Akan dibahas secara bersama-sama, ya tentu ada beberapa ritual-ritual yang harus dilalui sebelum masuk ke dalam pembahasan. Misalnya ada yang disebut sebagai um, uh, mengecek misalnya aturan-aturan yang dipertanyakan misalnya RUU-nya yang membuat misalnya pemerintah, maka nanti DPR akan membuat namanya inventarisasi masalah, ya daftar inventarisasi masalah atau DIM, daftar inventarisasi masalah. Kemudian sebaliknya juga begitu. Kalau DPR yang membuat rancangan undang-undang itu, maka sebelum dibahas dikirim dulu kepada MPR, pada pemerintah. Nanti pemerintah nanti akan membuat daftar inventarisasi masalah atau yang biasa disebut sebagai DIM. Nah, itu nanti akan dibahas secara bersama-sama dalam pembahasan pada tingkat satu, ya antara DPR dan pemerintah. Tentu juga akan melibatkan masyarakat. Nah, kemudian peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat umum tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan, ya, tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu. Itu yang dimaksud dengan umum di situ itu artinya peraturan perundang-undangan itu tidak spesifik dibuat untuk orang tertentu. Tapi peraturan perundang-undangan itu harus mencakup segala hal. Misalnya kalau kita lihat undang-undang lalu lintas. Undang-undang lalu lintas itu berlaku untuk semua pengendara. Ya, baik pengendara roda 2, roda 4, maupun yang lebih dari itu. Itu yang diatur dalam undang-undang lalu lintas. Kemudian kalau kita lihat undang-undang lingkungan hidup misalnya mengatur semua masyarakat yang berinteraksi dengan lingkungan hidup. Baik itu badan usaha maupun orang pribadi, ya, atau badan-badan pemerintah lainnya. Nah, undang-undang secara umum, secara hukum tertulis mempunyai fungsi yang strategis karena beberapa hal. Misalnya, peraturan perundang-undangan merupakan kaidah hukum yang mudah dikenal atau diidentifikasi, mudah ditemukan kembali, dan mudah ditelusuri sebagai kaidah hukum tertulis untuk jenis dan tempatnya yang jelas, begitu pula dengan pembuatannya. Jadi kita tahu tuh sebenarnya. Kalau misalnya kalian baca peraturan perundang-undangan itu kita bisa lihat sebenarnya itu, ya siapa yang uh, menginisiasi peraturan perundang-undangan itu, ya nanti kita lihat dalam konsideran daripada peraturan perundang-undangan itu. Kemudian peraturan perundang-undangan memberikan kepastian hukum yang lebih nyata karena kaidahnya mudah diidentifikasi dan mudah dikemukakan kembali. Kemudian struktur dan sistematika peraturan perundang-undangan lebih jelas sehingga memungkinkan untuk diperiksa kembali dan diuji, baik segi formal maupun segi material. Nah, pada perkuliahan sebelumnya, kita sudah mempelajari apa itu uji material dan apa itu uji formil. Nah, uji material itu yang diuji itu adalah pasal-pasal atau norma-norma yang ada di dalam undang-undang tersebut. Tapi kalau yang disebut sebagai uji formil itu yang kita uji adalah proses pembuatannya. Apakah proses pembuatan peraturan perundang-undangan itu sesuai dengan kaidah? Kaidah yang mana? Kaidah di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang tata cara
penyusunan peraturan perundang-undangan. Dalam undang-undang itu diatur bagaimana atau tahap-tahap yang harus dilalui dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Nah, cakupan undang-undang dasar. Nah, hanya memuat aturan-aturan pokok, hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah pusat dan lain-lain. Nah, kan kita punya undang-undang dasar, seperti semua negara punya undang-undang dasar. Di dalam undang-undang dasar itu ada norma-norma atau ada pasal-pasal yang telah ditentukan masing-masing. Namun di dalam undang-undang dasar itu tidak bisa memberikan penjelasan secara rinci. Katakan misalnya saya berikan contoh di dalam pasal 6 dan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 tentang pemilihan presiden misalnya. Nah, di dalam konstitusi itu tidak mungkin menjelaskan secara rinci bagaimana proses pemilihan presiden, tetapi harus dibuat dalam peraturan yang lebih rendah lagi dalam bentuk undang-undang. Makanya ada undang-undang pemilu, undang-undang pemilu pemilihan presiden dan wakil presiden. Nah, begitu juga dengan pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD. Itu diatur dalam undang-undang pilkada. Itu karena sekali lagi tidak bisa semua peraturan perundang-undangan itu ada dalam konstitusi kita. Tugas-tugas lembaga negara juga seperti itu. Tugas-tugas lembaga negara itu hanya dikemukakan secara terbatas dalam setiap konstitusi itu. Tapi bagaimana tugas yang sebenarnya, penjabarannya, itu diturunkan lagi dalam bentuk undang-undang. Sebagai atribusi daripada undang-undang dasar memerintahkan misalnya harus membuat undang-undang tentang KPK, harus membuat undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi, tentang kejaksaan, tentang kepolisian, atau tentang penegak hukum yang lain, atau lembaga-lembaga negara yang lain. Nah, aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah caranya dibuat, mengubah, kemudian dicabut, dan seterusnya. Nah, kedudukan undang-undang dalam dua perspektif. Jadi, undang-undang kita bisa lihat dalam dua perspektif. Yang pertama adalah berkaitan kedudukan undang-undang dalam sistem hukum, di mana kedudukan undang-undang dapat diselidiki atau dinilai dari tradisi hukum. Nah, di mana undang-undang dalam hal ini berbentuk sebagai statutory of law atau merupakan sumber hukum utama dalam tradisi hukum, sumber hukum utama yang dalam tradisi hukum Eropa kontinental atau civil law, sehingga arah pembangunan dan perkembangan hukum itu akan ditopang oleh peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua adalah undang-undang sebagai bagian dari sistem norma, dan undang-undang tidak terlepas dari aspek hierarki, asas preferensi, hierarki menuju tata urutan peraturan perundang-undangan. Jadi tadi yang pertama itu adalah undang-undang dalam perspektif statutory of law, di mana merupakan sumber hukum utama dalam tradisi hukum kontinental dan pembangunan. Kemudian yang kedua itu adalah undang-undang itu harus mengikuti kaidah tata urutan peraturan perundang-undangan. Ya, jadi ada undang-undang dasar, undang-undang, kemudian ada peraturan presiden, peraturan pemerintah, dan seterusnya ke bawah. Itu hierarkinya begitu. Nah, bagaimana pengujian sebagai bentuk norma, kontrol norma? Nah, terdapat beberapa istilah dalam studi mengenai pengujian konstitusionalitas daripada undang-undang, seperti um, Tutsreh, Tutsingreh, atau biasa juga disebut sebagai judicial review, atau constitutional review, atau constitutional judicial review. Nah, kita di Indonesia lebih banyak mengenalnya sebagai judicial review. Nah, Sumantri uh, uh, menggunakan istilah hak menguji. Prof. Sumantri ini adalah profesor ahli hukum negara dari Universitas Padjadjaran Bandung. Ya, dia menggunakan istilah hak menguji atau tusringreh dalam membagi konsep itu ke dalam dua. Yang pertama adalah hak menguji formil atau formale tusringreh, yang berarti wewenang menilai apakah satu legislasi itu seperti undang-undang misalnya menjelma melalui cara-cara atau prosedur sebagaimana telah ditentukan. Menguji formilnya itu maksudnya menguji bagaimana proses penyusunan peraturan perundang-undangan itu, apakah sudah sesuai dengan aturan apa tidak. Kemudian yang kedua adalah menguji material. Menguji material itu atau material ya, tutsing
yaitu suatu wewenang untuk menyelidiki, kemudian menilai apakah suatu aturan perundang-undangan, isinya atau normanya, sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya. Serta apakah suatu kekuasaan tertentu atau verdenende meh mah berhak mengeluarkan suatu peraturan. Maksudnya kita melihat misalnya, apakah lembaga yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan itu atau verdenende mah itu berhak mengeluarkan peraturan perundang-undangan itu, ya, atau membuat peraturan yang setingkat dengan undang-undang atau peraturan menteri misalnya. Katakan misalnya, kalau misalnya itu menyangkut tentang ke pajak misalnya. Nah, siapa yang berhak dalam membuat peraturan perundang-undangan untuk perpajakan? Tentu dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan. Nah, bagaimana kalau misalnya peraturan pajak itu dibuat sendiri oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, apakah itu memungkinkan? Tentu tidak. Karena yang boleh membuat peraturan perundang-undangan tentang pajak kita, tentang teks itu adalah Kementerian uh, um, Keuangan. Gitu. Nah, jadi hak menguji material itu berkenaan dengan isi atau suatu peraturan dalam hubungannya dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya. Dalam hal ini misalnya undang-undang terhadap undang-undang dasar. Apakah undang-undang yang dibuat itu bertentangan dengan undang-undang dasar? Kita melakukan uji material. Uji materialnya kemana? Ke Mahkamah Konstitusi. Nah, beberapa definisi tentang judicial review. Ya, tadi kita membahas bahwa judicial review itu kita bisa lakukan ke Mahkamah Konstitusi, tapi ada beberapa hal yang harus kita pahami dulu. State, sebagaimana dikutip oleh Fink dalam pada suatu cara, ya adalah suatu cara di mana pengadilan menentukan diterimanya aturan-aturan hukum atau tindakan badan-badan pemerintah atas dasar kesesuaian dengan konstitusi. Itu yang disebut sebagai judicial review. Kemudian menurut Tom Greensburg, mendefinisikan judicial review sebagai kekuasaan hakim untuk menentukan suatu undang-undang atau peraturan pemerintah tidak konstitusional atau konstitusional. Uh, kemudian, mohon maaf, gangguan sedikit. Nah, kemudian saya melanjutkan. Nah, itu menurut tadi Ruth Ginsburg. Kemudian menurut Curry dan kawan-kawan, ya, bahwa masing-masing konteks uh, uh, Anglo-American dan Common Law Inggris menyatakan bahwa judicial review adalah kekuasaan setiap pengadilan untuk menentukan tidak berlakunya aturan hukum. Jadi itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, ditentukan oleh pengadilan yang berwenang mengadili itu. Nah, apakah pengadilan nanti memutuskan apa? Apakah pengadilan nanti memutuskan bahwa undang-undang itu berlaku apa tidak, atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, itu tentu nanti berdasarkan peraturan atau keputusan pengadilan tersebut. Nah, apa analisis judicial review? Nah, secara kelembagaan, badan peradilan adalah salah satunya institusi yang melakukan pengujian. Kalau di Indonesia ada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Nah, ruang lingkup dalam judicial review tidak hanya undang-undang atau peraturan-peraturan, tetapi meliputi pula keputusan-keputusan badan administrasi dalam sistem hukum di Indonesia. Disebut juga dengan tata usaha negara. Itu ada lembaga tata usaha negara juga atau pengadilan tata usaha negara. Itu keputusannya juga kita bisa uji misalnya. Ya, apa yang kita bisa uji kepada pengadilan tata usaha negara misalnya? Katakan misalnya begini, ada seorang ASN yang dipecat, ya, dipecat atau PTDH, pemberhentian tidak hormat. Kemudian dia merasa bahwa dia tidak bersalah. Maka keputusan atasannya itu yang memberhentikan dia secara tidak hormat, maka itu bisa diuji kepada pengadilan tata usaha negara. Gitu. Atau contoh misalnya ada mahasiswa yang dikeluarkan berdasarkan keputusan rektor karena melanggar hal-hal tertentu misalnya. Nah, mahasiswa yang bersangkutan nanti bisa menguji ya keputusan rektor itu dengan melakukan gugatan kepada pengadilan tata usaha negara untuk menguji apakah
SK atau pemberhentian status mahasiswa itu sudah memenuhi kaidah hukum atau tidak. Gitu. Kemudian yang berikutnya pengujian atas peraturan-peraturan perundang-undangan dan keputusan Badan Administrasi menggunakan alat uji berupa konstitusi sehingga putusan Badan Peradilan atas hal itu adalah tentang pernyataan konstitusional atau tidak konstitusional. Jadi nanti kalau misalnya undang-undang itu diuji kepada Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi nanti itu akan memberikan keputusan apakah norma yang diuji itu konstitusional atau dinyatakan tidak konstitusional. Itu keputusannya nanti. Kalau tidak konstitusional itu artinya peraturan perundang-undangan itu tidak berlaku. Tapi hanya pasal itu aja, bukan seluruh bukan keseluruhan daripada peraturan perundang-undangan itu. Kecuali misalnya kalau pengujiannya itu adalah pengujian formil, maka yang diuji bukan bunyi daripada pasal-pasal, tapi yang diuji itu adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Nah, nanti juga kesimpulannya bisa memberikan bahwa undang-undang yang dibuat itu dinyatakan tidak berlaku atau tidak konstitusional dan seterusnya, sehingga memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk mengulangi atau melakukan review terhadap undang-undang yang dibuat. Sebagai contoh misalnya, Undang-Undang Cipta Kerja itu pernah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi atas uji formil. Nah, saat itu pemerintah diberikan waktu 2 tahun untuk melakukan perbaikan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja pada saat itu. Nah, hak menguji atau tustingre dapat dilakukan oleh Badan Pembentuk Undang-Undang, dalam ini adalah lembaga legislatif, yang disebut sebagai legislative review. Jadi kalau misalnya undang-undang diuji sendiri oleh DPR dalam hal ini sebagai legislatif, maka itu disebut sebagai legislative review. Nah, bagaimana cara DPR melakukan legislative review? Itu merubah undang-undang. Ya, jadi misalnya undang-undang perpajakan misalnya saat ini sudah dianggap tidak relevan lagi dengan sistem perekonomian kita, maka DPR bisa melakukan legislative review. Dia merubah undang-undang itu atau mengganti pasal-pasal yang ada dalam undang-undang itu. Kemudian ada yang disebut sebagai executive review. Executive review itu undang-undang diuji oleh pemerintah. Contohnya misalnya Perda. Perda itu untuk membatalkan itu tidak melalui pengadilan, tapi melalui executive review. Itu melalui Kementerian Dalam Negeri, bisa juga melalui gubernur dan pejabat setingkat dengan itu. Nah, jika hak menguji tersebut diberikan kepada lembaga peradilan, maka disebut sebagai judicial review. Nah, kalau pengadilan, maka namanya judicial review. Nah, tadi kalau misalnya pemerintah namanya executive review, kalau DPR namanya legislative review. Nah, terima kasih demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya nanti kita akan bertemu pada perkuliahan 1 atau 2 sesi lagi yang untuk membahas tentang bagaimana mekanisme kontrol daripada peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi, ya, pelajari kembali materi-materi perkuliahan yang telah diberikan, sehingga nanti akan memberikan kemudahan kepada kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam menghadapi ujian akhir semester. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat